Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wajah, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Kantor Cabang Dikbud Dopu, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wajah, kemudian yang paling kami banggakan pada hari ini Ibu narasumber sekaligus calon guru penggerak kita pada pagi hari ini yang akan memberikan materi kepada kita, yang kami hormati Ibu Nurlaila Wahidah, Sarjana Pendidikan, singkatnya Bapak Ibu guru yang kami hormati guru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat luas kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita dapat selalu bertemu dalam suasana yang penuh berkah dan yang penuh dengan ilmu pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu guru hebat pada pagi hari ini yang Mada hormati, marilah acara pada pagi hari ini yang merupakan sosialisasi modul 1.4 budaya positif implementasi pada SMKN 1 Wajah kita buka dan kita mulai bersama. Bapak Ibu guru hebat yang Mada hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama pengantar dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wajah. Mohon berkenan yang terhormat Bapak Insinyur Adam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Perwas dan rombongan pengawas Dinas Dikbud Dopu, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, peserta sosialisasi yang kami hormati, syukur alhamdulillah pagi jelang siang ini kita dalam kondisi segar bugar sebagai bentuk masih mengalirnya nikmat Allah dalam hidup ini. Salam dan salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, di antara Nabi sesudahnya. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini sudah yang ketiga kali, dimulai dengan Ibu Hastuti SP, Pak Muhammad Hatta, dan hari ini Ibu Nurlaila Wahidah SPD masih bicara soal yang sama, karena ini hal yang sama dan diulang-ulang. Saya yakin semakin mantap apa yang diterima oleh Bapak Ibu sebagai peserta sosialisasi. Tidak ada alasan untuk tidak paham. Ya, Pak Keras, tidak ada alasan untuk tidak mengerti, karena ini diulang-ulang. Yaitu implementasi ya, aksi nyata modul 1.4 itu mengenai budaya positif. Luar biasa, kita digiring ke alam sana, mulai berpikir, mengambil tindakan, keputusan adalah semua harus positif. Buang di alam sana yang negatif-negatif yang merugikan kita semua, karena menghabiskan energi dan tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itu yang negatif ini. Luar biasa materi
diklat yang diterima oleh teman-teman guru calon guru penggerak ini, ya, untuk mengiring pendidikan ke depan, bekal-bekal bagi gurunya harus cukup. Teman-teman peserta guru penggerak ini adalah agen untuk menyerap dan menyalurkan informasi, tentunya untuk kita semua, demi kemajuan pendidikan di masa depan. Menurut rencana pemerintah, ada hal yang luar biasa dari guru penggerak itu. Tidak ada diklat calon kepala sekolah ke depan. Yang ada adalah seleksi dari guru-guru penggerak yang hebat itu. Oleh karena itu pesan saya, di samping teori dan resep-resep itu yang diperoleh lewat diklat guru penggerak ini, ya belajar juga di lapangan, mulai menginventarisasi masalah di sekolah, lalu diambil tindakan satu-satu sehingga sekolah dari waktu ke waktu itu berubah baik. Itu kuncinya. Itu yang tidak banyak orang bisa. Hadirlah dengan catatan atau buku agenda kecil, inventarisasi masalah, dan tentukan skala prioritas. Insya Allah satu demi satu pasti berubah. Ada banyak kepala sekolah, Pak Perwas yang masa bodoh sekitar kepala sekolah saja, datang dan pergi dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, selesai tanpa mau melihat masalah satu demi satu untuk diselesaikan. Jadi siap-siap seperti itu kepala sekolah tidak membawa perubahan. Tidak diinginkan di guru penggerak hal seperti itu. Bisa membuka mata melihat masalah, diselesaikan masalah satu demi satu. Itu keinginan pemerintah itu. Di depan memberi contoh teladan, di tengah tidak bisa menggerakkan, membangkitkan, dan ketika ada di belakang, ya harus bisa mendorong secara positif warga sekolah untuk berbuat yang terbaik. Jadi saya bangga dengan banyaknya teman-teman kita yang masuk di guru penggerak. Ini yang ketiga, Ibu Nurul Wahida. Kita dengarkan dengan baik sajian-sajian materinya. Apa yang kurang kemarin disempurnakan hari ini, sehingga guru-guru hebat. Ya, saya terharu disebut guru hebat itu. Ya, berarti tidak boleh ada cacat. Kalau punya cacat nggak bisa disebut guru hebat. Maka lewat guru penggerak ini kita membekali diri kita untuk sebaik mungkin. Kemudian kepada perwakilan pengawas, dalam hal ini Pak Perwas senior kita, jadi mohon kesediaan untuk membuka kegiatan sosialisasi modul 1.4 budaya positif ini di SMK 1 Wajan. Jadi mohon berkenan Bapak untuk membuka secara resmi kegiatan ini. Tentunya semoga ridho Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Sekiranya itu pengantar ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari koordinator pengawas. Dalam hal ini akan diwakili oleh yang kami hormati Bapak Dr. Andus Suaidin, sekaligus mohon berkenan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMK di Satu Wajan yang saya hormati, rekan-rekan pengawas, tim pengawas, lebih khusus kepada pemateri hari ini, Nur Laila Wahida SPD, sebagai salah seorang guru penggerak
di SMK 1 ini dalam rangka melakukan sosialisasi modul ke-1, yaitu terkait dengan aksi nyata ya. Aksi nyata ini adalah bagian dari aktivitas guru penggerak dalam rangka dalam rangka Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Jadi Merdeka Belajar itu Bapak Ibu berepisode-episode. Ada yang ingat nggak? Guru penggerak ini episode yang keberapa, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang jawab guru penggerak ya harus paham betul. Yang kelima ya. Ini beda episode keberapa, angkatan ke-8. Ini adalah program Nadiem itu mencetuskan itu ada berapa episode seluruhnya sekarang? Sampai 10, 100. Ya, nilai 100. Jadi 11 dalam rangka proses perubahan. Jadi episode itu harus dipahami secara betul ya rekan-rekan guru penggerak, guru hebat nih, seperti bagaimana yang disampaikan oleh Aspo tadi. Memang guru penggerak itu adalah cikal bakal yang telah disiapkan oleh Nadiem. Ya, pertama adalah sebagai kolaborator atau kolaborasi dengan pengawas sekolah dalam rangka membina guru-guru. Ini pengembangannya ke sana. Nah, sekarang guru penggerak sudah mulai bergerak, ya? Sudah mulai bergerak ke sekolah-sekolah. Itu juga bagian dari kolaborasi bersama pengawas sekolah. Pengawas sekolah melakukan pembinaan guru baik secara klasikal maupun individu terkait dengan perencanaan pembelajaran apa yang sudah dibuat oleh guru, bagaimana pelaksanaannya itu dievaluasi dan penilaiannya. Utamanya di kurikulum 13 itu namanya penilaian formatif dan sumatif. Itu pemerintah dalam kurikulum ini memang luar biasa. Kurikulum penggerak ini luar biasa hebatnya. Jadi memang butuh pemahaman yang utuh dari rekan-rekan guru. Karena banyak memang di media sosial itu curhat menjelek-jelekan kurikulum K13, padahal kurikulum yang baik ya selama ini adalah kurikulum Merdeka. Karena di sana ada yang namanya profil belajar Pancasila. Itu yang membedakan dengan guru yang lain. Itu hebat luar biasa. Selama ini kurikulum tidak menggali. Ya, selama ini tidak menggali kurikulum itu tidak menggali profil Pancasila itu secara detail seperti kurikulum sekarang. Tidak menggali. Dan sekarang betul-betul memang utuh dimasukkan dalam kurikulum Merdeka. Itu Bapak Ibu. Jadi kurikulum Merdeka ini dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu pelajaran hebat ya. Itu bukan pembelajaran baru, tetapi pembelajaran yang dimodifikasi, yang dikembangkan dari pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu dikembangkan sekarang. Itu lebih lengkap. Dulu kan ada CBSA kan? Dulu ada pembelajaran, kemudian pembelajaran berbasis segala macam ya. Itu semua itu dirangkum dalam aksi nyata teman-teman guru itu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu Bapak Ibu harus betul-betul jangan hanya guru penggerak saja yang melakukannya. Jadi semua guru harus mampu menggerakkan, ya guru penggerak menggerakkan teman-temannya supaya semua guru-guru itu bisa melakukan
aksi nyata juga. Ya walaupun belum penggerak dalam rangka menciptakan pembelajaran yang kondusif di kelas. Itu pembelajaran itu jika dilakukan luar biasa. Karena selama ini kita ngajar tuh menganggap anak-anak itu sama, ya sama. Padahal anak-anak itu heterogen di dalamnya. Nah, bagaimana seorang guru menangani siswa yang heterogen ini menjadi satu kesatuan yang utuh? Itu hebatnya. Jadi guru harus mampu melakukannya melalui analisis diagnostik namanya. Jadi siswa-siswa itu akan dipetak-petakan ya menjadi bermacam-macam sesuai dengan karakteristik anak kelas itu. Nah, itu baru mengajar yang hebat, sehingga anak-anak tidak lagi tidur. Anak yang malas, anak yang kurang, ya, anak yang kurang tidak maju, ya tidur. Karena selama ini banyak guru mengajarkan itu anak-anak yang pintar saja, yang belakang-belakang itu kurang disentuh, sehingga tidak heran banyak terjadi anak-anak yang bosan segala macam itu keluar masuk. Ada yang tidak kembali. Karena mereka itu menganggap mereka tidak disentuh. Ya, jadi yang angkat tangan saja dilayani. Siapa yang bisa angkat tangan, angkat. Kamu ada pintar. Yang tidak memahami itu nggak diproses. Ya, itulah yang dinamakan itu disebut dengan formatif dalam proses pembelajaran. Dalam formatif itu. Jadi mulai dari aspek pendahuluan sampai aspek penutup itu ada yang namanya proses formatif, penilaian formatif di dalamnya. Kemudian setelah itu baru ada bagian sumatif. Itu bagian daripada pengembangan kurikulum 13 yang masih tren sekarang. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita saksikan ya bagaimana salah seorang guru penggerak ya mensosialisasikan karya nyatanya atau aksi nyatanya di dalam rangka mencapai namanya guru penggerak. Guru penggerak itu memang aturan terbaru tahun 2022 itu nomor 26 itu bahwa guru penggerak itu memang calon cikal bakal jadi kepala sekolah dan juga bisa jadi pengawas sekolah. Bukan hanya kepala sekolah, pengawas sekolah bisa. Cuma kemarin saya bincang-bincang dengan Pak Sekretaris Sekdisdikbud terkait dengan karena sudah banyak guru penggerak sekarang, bagaimana kalau kuota kepala sekolah yang diisi itu masih banyak kepala sekolah yang produktif, artinya kekosongan kurang. Bagaimana kalau kita arahkan ke pengawas sekolah? Nah, ternyata ada kendala. Walaupun aturan Nadim sudah membolehkan, tapi ada kendala pada sintetik. Sintetik masih belum diupdate. Masih syaratnya itu masih menggunakan sertifikat penuatan atau sertifikat cawas. Padahal guru penggerak tidak memiliki itu. Ketika guru penggerak masuk pernah itu di provinsi lain katanya, makanya domput yang terbaik nggak jadi lagi karena ada provinsi lain yang coba mengangkat di pengawas, ternyata kendala di sintetik tidak bisa dapat sertifikasi ya, karena terkait dengan syarat. Artinya pemerintah belum update ini ya. Guru penggerak tolong diberi saran ya, beri masukan kepada instrukturnya atau siapa level ke atasnya itu supaya sintetik itu dibuka untuk guru penggerak sehingga link aturan guru penggerak bisa masuk ke pengawas misalnya. Kalau pas sekolah problem memang sudah ada kodiknya. Kalau sintetik itu untuk pengawas doang. Nah, itu perlu ada tambahan yang namanya persyaratan, misalnya sertifikat guru penggerak. Kalau itu sudah pasti lolos. Nah, saya rasa hanya
yang ingin saya sampaikan terakhir ada, saya punya misi, lupa saya. Kami datangnya ada misi Bapak Ibu. Misi guru siswa TU harus wajib hukumnya masuk melalui PMM. Tahu PMM? Apa? Platform Merdeka Mengajar. Nah, NTB baru 20%. Seluruh ribuan guru TU dan siswa. Dompu baru 16%. Nah, oleh karena itu kami diarahkan baik pengawas pembina maupun pengawas mapel untuk mengarahkan guru-guru supaya segera masuk ke platform sehingga NTB tidak lagi berada di urutan akhir, urutan terakhir. Ya, NTB paling rendah 20%. Provinsi lain sudah berlomba-lomba naik. Itu misi kami turun ke sekolah. Serasa demikian, Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, Asosiasi Guru Penggerak dalam rangka aksi nyata ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Soedi yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan secara seksama penyampaian materi dan sosialisasi modul 1.4 budaya positif implementasi pada SMK Negeri 1 Woja, yang dalam hal ini akan disampaikan secara rinci oleh narasumber kita, calon guru penggerak yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Nurlaila Wahidah, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak-bapak pengawas Dikbud cabang Dompu, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Insinyur Adam, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Woja. Salam dan salawat kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan hingga akhir zaman. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6, di mana tugas kami di sini akan mensosialisasikan modul 1.4, yaitu budaya positif. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman guru yang berkesempatan hadir untuk mengikuti sosialisasi ini. Jadi kemarin rekan-rekan saya, 2 orang, Pak Hatta dan Bu Hastuti, sudah menyampaikan dengan jelas, dan saya pikir juga teman-teman sudah paham. Jadi begini Bu, kami sosialisasi ini, ilmu yang kami dapatkan itu tidak hanya untuk diri kami, tidak hanya untuk kami yang guru penggerak, tetapi harapan kami nanti teman-teman juga akan menerapkan di kelas, karena kita adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi mungkin nanti di sini saya lebih fokus ke ada 6
yang harus saya sampaikan, yang kami sudah sampaikan. Jadi ada 3 poin yang saya akan nanti sampaikan, di mana yaitu yang pertama restitusi dan fungsi kontrol guru, dan yang satunya adalah kesepakatan kelas. Jadi mungkin bisa Mada langsung ke materi. Jadi perlu Bapak dan Ibu tahu, dan saya akan mengingatkan lagi bahwa tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budaya positif ini saya yakin semua teman-teman, rekan-rekan guru sudah menerapkan, cuma kita belum sadar bahwa ini adalah sebuah dan tidak terkonsep, ya. Jadi di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi ini kemarin sudah dijelaskan oleh 2 rekan saya. Kemudian dalam perwujudan budaya positif, guru memegang peran sentral dan posisi kontrol guru. Hubungan antara guru dan peserta didik merupakan faktor penting untuk membangun positif di sekolah. Ada 7 budaya positif yang sudah diterapkan ya di sekolah. Yang pertama, melaksanakan tata tertib sekolah. Ini sudah jelas ya. Jadi contohnya siswa harus datang masuk ke sekolah jam 7. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian cinta kebersihan dan lingkungan. Nah, kebetulan di sekolah kita juga kepala sekolah sudah mewajibkan kita untuk Jumat bersih seperti itu. Dan setiap hari harus membersihkan kelas, depan kelas dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran. Ini sudah jelas ya. Kemudian religius. Nah, salah satu kegiatan kita setiap program dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Jumat bersama. Jadi 2 minggu sekali Bapaknya Bapak pengawas. Jadi di sini ada Jumat 1 bulan 2 kali itu dilaksanakan di sini dan sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, kepedulian. Terus yang ke-6, sifat toleransi, dan yang ke-7, sikap nasionalis. Di sini ada 6 poin yang harus kami sampaikan atau sosialisasikan kepada bapak-bapak. Penerapan budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi Bapak dan Ibu, kami di sini diberi waktu hanya 60 menit, dan saya dari 6 ini saya akan lebih fokus ke 3 ini, Pak. Bapak dan Ibu, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Karena kemarin juga materi ini sudah disampaikan oleh teman-teman saya kemarin. Sedikit makna disiplin positif, yaitu disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan, ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukum bagi yang melanggarnya.
Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Makna disiplin yaitu mematuhi aturan, dimana misalnya mematuhi peraturan yang mengharuskan baju dimasukkan atau rapi, tidak terlambat datang sekolah, mematuhi protokol kesehatan saat masa pandemi, bersikap sopan, kemudian mendengarkan atau menyimak penjelasan tentang tugas dari guru. Jadi ini difokuskan kepada siswa. Kalaupun ke kita, diri saya sendiri aja masih telat, Pak. Saya masih kadang sering telat, dan itu perlu kita berubah. Kemudian nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Goster tahun 1998. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, serta bergotong royong. Ini adalah positif profil pelajar Pancasila. Ibu Bu, sebelum saya lanjutkan, biar semangat kakak. Semangat dong. Yuk kita yel-yel dulu ya, biar semangat ya anak-anak ya. Ibu-ibu, boleh berdiri? Selamat pagi, bisa saya bilang selamat pagi. Pagi luar biasa ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMK luar Bapak dan Ibu, saya akan melanjutkan lagi. Disiplin positif atau teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian pakai kacamata itu no. realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Ini nanti akan berkaitan dengan kelima kebutuhan dasar manusia ya. Dan 5 posisi kontrol guru. Yang kedua, di sini teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi, di mana ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini ya, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini motivasi eksternal. Kemudian nanti akan timbul pertanyaan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, nanti juga akan berasal dari motivasi eksternal dan akan menghasilkan sebuah pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini motivasi dari dalam diri. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfie Kahn, bahwa saat kita barangkali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfie Kahn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara kontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar ini sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini, yaitu yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Di sini ada bagan yang sudah kami buat, identitas gagal hukum, identitas sukses disiplin, konsekuensi restitusi. Jadi di sini mungkin saya tidak akan banyak menjelaskan karena kemarin sudah jelas ya. Nah, ini adalah contoh tindakan guru dan hukum atau konsekuensinya. Di mana misalnya mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya ada siswa yang telat. Ini adalah berupa hukuman. Kemudian ini contoh, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah merupakan konsekuensi. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri. Kemudian budaya positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini tindakan manusia itu cenderung dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Untuk menciptakan budaya positif diperlukan suatu tindakan yang mengarah ke hal-hal baik atau tindakan melakukan nilai-nilai kebajikan.
secara umum ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis, bahwa manusia melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan hidup secara fisik. Contoh, kesehatan, rumah, dan makanan. Misalnya, ketika ada siswa tidak ikut pelajaran, kemudian siswa tersebut keluar dan menuju kantin untuk membeli makanan. Bisa jadi siswa tersebut sedang berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Saya rasa semua orang membutuhkan kasih sayang dan cenderung ingin diterima oleh lingkungannya. Kebutuhan bersifat psikologis, yaitu kebutuhan yang untuk disayangi dan diterima, yang meliputi ada 3, kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kemudian kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Maka upaya-upaya yang dilakukan manusia cenderung cari perhatian, kemudian mengharap dan berkeinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, diakui dan diterima, dianggap ada seperti oleh teman. Kemudian berikutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu dan untuk memiliki kemampuan. Manusia cenderung melakukan tindakan bertujuan untuk menguasai di sekitar, untuk dianggap berharga atau diakui dan dihormati. Misalnya, siswa ingin menguasai materi pelajaran, menjadi kompeten, menjadi terampil dan lain-lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kebebasan, di mana kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Kemudian berikutnya adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, di mana kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kesenangan atau menikmati apapun betapa hampanya. Nah, contohnya Pak D kan suka nyanyi. Kalau pusing nyanyi, mencari kesenangan. Jadi itu tadi ya, fungsi kontrol tadi ya. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Budaya positif berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil Pancasila. Apa perbedaan
keyakinan kelas dengan peraturan kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi untuk keyakinan kelas ini siapa yang akan membuat? Ada yang tahu? Siapa yang akan membuat keyakinan kelas? Guru dan siswa. Ya, jadi keyakinan kelas itu berasal dari siswa. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berusaha untuk membuat kesepakatan, di mana kesepakatan ini akan diikuti atau diterapkan dan ditaati oleh siswa. Mungkin saya juga selama ini tidak pernah melakukan hal seperti ini, tapi setelah saya melakukannya, setelah mendapat materi yang ada di modul 1 ini, banyak sekali perubahan yang terjadi kepada siswa-siswa saya. Jadi yang selama ini hanya langsung keluar masuk, dan sekarang tidak seperti itu. Karena penerapan ini melatih siswa untuk bertanggung jawab kepada apa yang telah dibuat oleh dirinya sendiri. Kemudian, mengapa harus ada keyakinan kelas? Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, diharapkan siswa tak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter, sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan sekolah. Berikutnya, penerapan nilai profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong dan kreatif. Budaya positif berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ini sangat penting sekali dan saya yakin kita sudah dan sering melakukan ini. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Bagaimana posisi guru sebagai penghukum? Ini jika guru menempatkan dirinya pada posisi kontrol ini, guru sering sekali berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat oleh siswa di sekolah. Guru sering melakukan kekerasan fisik yang juga verbal. Guru sering berkata, patuhi aturan saya. Awas kalau tidak menurut. Kamu lagi yang membuat kesalahan. Dan berbagai kata yang membuat sakit hati dan juga dendam. Nah, bahasa-bahasa seperti ini mulai sekarang kita tinggalkan. Karena zamannya sudah tidak zaman lagi. Bahasa seperti ini. Nah, contohnya ini ya. Patuhi aturan saya. Posisi menghukum seperti menghadik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Kemudian hukum verbal atau fisik. Kemudian dampak posisi penghukum, dampaknya yaitu murid menjadi pendendam. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Nah, di sini sudah saya buatkan sebuah video. Ini adalah salah satu contoh kontrol guru sebagai penghukum. Jadi ini di luar kelas ya. Nah, contohnya guru
kejadian yang terjadi pada kelas siswa. Catatan yang dilakukan oleh guru bisa dipastikan kecerdasan bagian siswa. Untuk pertanyaan atau kalimat yang digunakan adalah perhatikan apa yang kamu tahu, kemudian apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensi apa, seperti itu. Jadi ini tahu nggak kesalahan kalian? Ya, terus berapa ya? Kebiasaan. Ya, masuk kelas ya. Nggak boleh duduk-duduk seperti ini. Oke? Ya. Kalau sering kita lakukan, TPM kan. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian Pos. Ah, itu yang bagus pas. Posisi kontrol guru yang terakhir yaitu manajer. Dari sini posisi sebagai manajer. Ya tak apa, Joy. Itu komentar kamu. Salah. Dia komentar lagi. Pada posisi guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Guru bisa menjadi seorang manajer bagi siswa. Tentu dia harus memiliki keterampilan sebagai seorang teman dan juga sebagai seorang pemantau. Dengan demikian bisa jadi dalam waktu tertentu guru bertindak sebagai teman dan juga sebagai pemantau atau kedua-duanya jika diperlukan dalam waktu yang bersamaan. Di posisi manajer ini, guru mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, yang sangat penting sekali ini yang harus kita miliki Bapak dan Ibu sebagai seorang guru. Ada video yang saya buat contoh aksi nyata yang sudah saya buat, bisa kita simak bersama.
video ini menceritakan bahwa di kelas kami sudah membuat sebuah kesepakatan kelas, di mana salah satunya yang tertulis bahwa kita saling menghormati antara teman. Nah, di sini kejadian ini Sultan mengganggu si Nurul dengan bahasa yang tidak bagus, sehingga si Nurul itu merasa tersinggung dan marah. Nah, karena kemudian Nurul melaporkan ke saya, ke guru, bahwa si Sultan mengganggunya. Nah, sebagai seorang guru, fungsi saya di sini sebagai seorang guru, berfungsi sebagai manajer, memanggil Sultan. Nah, kalimat atau bahasa yang digunakan bisa ibu bapak dengarkan di sini. Kasih ke mana? Satu, dua, tiga. Lupa. Yang tahu nggak kenapa ibu Ya, bagus. Oke. Ya, soal dulu. Kesimpulannya. Bagus tuh kesimpulan. Kesimpulan dari 5 posisi kontrol guru, menyimak dan memahami 5 posisi kontrol guru di atas, maka kita sebagai seorang guru tentunya dapat memposisikan diri dengan baik pada setiap permasalahan yang dihadapi dalam menegakkan disiplin ataupun penumbuhan karakter terhadap siswa kita di kelas maupun di lingkungan sekolah. Tentunya kita menginginkan siswa-siswi menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Lalu bagaimana harapan kita ini dapat terwujud, tentunya menjadikan siswa kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, ini adalah restitusi, di mana pengertian dari segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan
Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Nah, dari 3 ini tadi sudah Bapak dan Ibu lihat di contohnya di video aksi nyata yang saya buat tadi. Mungkin demikian yang sudah bisa saya sampaikan untuk modul 1.4 ini. Kemudian bisa kita melakukan diskusi atau tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Ya, terima kasih sepenuhnya kepada narasumber kita yang sudah memberikan materi. Lebih akhirnya baki akhir lalu Pak. Walaupun dengan banyak rintangan. Pak Ibu. Baik, selanjutnya kami akan membuka hanya 2 saja pertanyaan, ya Bu ya, karena waktu sudah hampir selesai. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kepada narasumber kita, kami persilakan. Silakan Pak. Persilakan. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Hidayat SPD, langsung berikan. Maju. Sorotan kamera. Ini sorot. Ya, ini baru ini. Bentar. Kalau guru kamera juga. Langsung sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyimak Pak Ibu walaupun terbatas pendengaran kami. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya pribadi mungkin menanyakan tentang budaya positif ini. Itu saya dengan apa yang terjadi di kondisi sekolah kita ini. Jadi langsung saja yang saya ingin tanyakan, bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menangani siswa yang apabila minat dan motivasi belajarnya itu kurang. Ya, bagaimana teknik Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sekaligus ya Bu, pertanyaan biar singkat waktu. Selanjutnya Ibu, ya. Persilakan kepada Ibu Guriati SPD untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Nurlana Ida, bahwa mencatat siswa yang bolos, yang alfa, itu merupakan sebuah hukuman. Kalau itu sebuah hukuman, bagaimana caranya jika ditemukan siswa yang bolos apa tindakan guru mata pelajaran tersebut? Apa yang harus dilakukan kalau tidak bisa dicatat? Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru kita yang sudah bertanya, yang sudah memberikan pertanyaan.
pertanyaan dari Pak Rahmat Hidayat SPD, kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Rianti SPD. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nurhaila Wahida akan menjawab seluruh pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat untuk pertanyaannya. Langkah-langkah apa menangani siswa yang minat belajarnya kurang? Baik, saya akan mencoba menjawab. Ini sering saya alami. Saya menjadi seorang guru sudah hampir 20 tahun. Dan hal-hal seperti ini tentunya bukan saya saja yang mengalami, tetapi kita semua sebagai seorang guru. Adapun langkah-langkah yang saya ambil ketika ada siswa yang minat belajarnya kurang, ketika misalnya di kelas, mereka fokus ke dirinya sendiri, gitu maksudnya ya. Jadi tidak memperhatikan ketika saya menerangkan seperti itu. Jadi langkah pertama yang saya ambil yaitu mendekati siswa itu. Jadi hubungan personal dengan siswa. Jadi saya menanyakan, ini contoh kasusnya ya, saya ketemu dengan namanya Bastian. Anak ini pintar sekali, pintar. Tapi ketika saya mengajar, dia itu duduk dengan cueknya, angkat kaki, terus nggak peduli. Tapi ketika saya menerangkan, dia itu malah dia yang lebih cepat menggambarnya. Jadi ketika saya perhatikan dia, saya tanyakan, kenapa kok kamu ketika ibu ngajar kamu sering keluar, terus kamu sering bolos, ada apa? Nah, setelah melakukan pendekatan itu, siswa saya mengajar dulu sebagai guru yang tegas, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, saya mengurangi kekerasan, maksudnya ketegasan itu. Jadi ketika melakukan pendekatan secara personal, itu menimbulkan siswa itu merasa dekat dengan kita, merasa kita adalah bukan hanya sebagai seorang guru, tetapi sebagai sahabat, sebagai teman. Dan akhirnya setelah saya tanyakan melakukan pendekatan seperti itu, siswanya malah rajin. Nah, contohnya sekarang Ramon, siswa kelas 11, dia itu malas. Saya bertemu 6 kali, dia hanya masuk 2 kali. Hanya saya tanyakan, kenapa kamu seperti ini? Apa materi yang ibu berikan, apakah kamu tidak sukai? Ternyata mereka punya masalah di rumah. Jadi pendekatan solusi yang saya ambil adalah melakukan pendekatan ke siswanya. Coba dah, kalau maksudnya bapak dan ibu lakukan seperti itu, kenikmatan kita sebagai seorang guru itu akan terasa sekali karena kita dekat dengan guru. Walaupun efeknya tentunya kita tahu, kayak tidak ada jarak antara kita dan siswa. Kadang ketika saya berjalan dipanggil Reana, dipanggil Mama. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya efek dari kedekatan kita dengan murid. Jadi mungkin seperti itu Bu Pak Ahmad. Jadi pendekatannya ke personal, kita lebih dekat ke siswa. Mungkin ada pendapat lain atau sepakat? Oh ya, silakan Bu Hasri. Saya tambah sedikit saja untuk menegaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari pertanyaan Bapak Rahmat Hidayat tadi tentang motivasi belajar anak yang menurun. Memang ini kompleksitas yang kita hadapi kita sebagai seorang guru. Tetapi inilah tujuan kita melakukan sosialisasi supaya setiap kelemahan ataupun kesalahan yang terjadi di dunia pendidikan itu menjadi cambuk bagi kita sebagai seorang pendidik.
karena semua sumber kesalahan bukan pada siswa saja, tetapi fokus kepada kita juga sebagai seorang guru. Kenapa motivasi siswa itu kurang? Tadi sudah dibilang sama Ibu Nur, mungkin ada permasalahan pribadi dari siswa itu. Yang kedua, Pak Rahmat Hidayat yang tadi belum dikupas oleh narasumber adalah dari diri kita sendiri. Tolong diperhatikan, karena siswa sekarang tadi ada hubungan dengan zaman itu. Mungkin sekarang siswa sudah tidak senang lagi diajarin secara manual, di papan tulis, mencatat, memberikan tugas-tugas yang menumpuk. Itu sudah mungkin mereka, itu yang perlu disadari dulu. Misalnya di TBSM itu punya sarana dan prasarana. Misalnya modulnya tentang kelistrikan pada motor. Jadi Pak Dayat bisa membawa dia ke arah apa sih kelistrikan itu di sistem motor itu. Beri kesempatan kepada anak itu untuk menggali sendiri di motor itu apa sih sistem kelistrikan itu. Mesti dari pola pembelajaran yang kita berikan, jangan monoton pada guru. Jadi kita sekarang harus berpusat kepada siswa, sehingga kita bisa menggali permasalahan dari siswa tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya berbagi pengalaman juga. Jadi ketika saya mengajar di situ saya sebelum pembelajaran tentunya kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah sebelum kita pulang saya juga membuat catatan. Saya meminta kepada siswa untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada hari itu. Jadi siswa di situ mereka bebas menulis apapun yang ada atau unek-unek yang mereka hadapi saat itu. Misalnya contohnya itu berkaitan dengan pembelajaran pada hari itu. Misalnya saya sebagai seorang guru mengajar mungkin terlalu cepat. Nah itu adalah salah satu perbaikan atau evaluasi buat saya ke minggu berikutnya, dan itu sudah saya lakukan sekarang. Sudah saya mulai lakukan, dan insya Allah harus terus dilakukan. Jadi tentunya post ini berpengaruh kepada positif budaya positif yang kami dapatkan di modul 1.4 ini. Mungkin itu Pak Hidayat sudah jelas. Oh mungkin ada tambahan dari Pak Hatta sebagai CGP juga. Tapi tambahan Pak Hatta. Ya, mohon maaf kepada Bapak Ibu guru hebat. Sekali lagi kita ini sharing untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan kita bagaimana penerapan kita di sekolah ini lebih berkualitas lagi dalam pembelajaran. Terkaitan dengan problema yang kita hadapi, memang betul-betul apa yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa komunitas yang ada di sekolah ini berangkat daripada individu masing-masing dari rumah, hadir kerumunan bergerombolan kita bersama di sini menghadapi persoalan-persoalan. Oleh karena itu lembaga sekolah ini yang pertama sekali yang harus kita pahami bahwa manusia yang hadir di sekolah ini memiliki kodratnya. Ada kodrat alam seperti yang disampaikan oleh Ibu Astuti, tidak hadir dengan lembaran kosong, mereka datang dengan kodrat yang sudah jelas. Terus yang kedua, kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kita juga menerapkan pendidikan ini jangan sampai ketertinggalan zaman. Sekolah ini harus kita refleksikan diri bahwa di ruangan kita bagaimana pelayanan sekolah, bahwa jangan sampai kita dididik oleh anak didik. Nah, fasilitas-fasilitas sekolah harus perlu kita bekali pembelajaran ini. Kita tidak bisa kita andalkan pembelajaran berbasis papan tulis dan tulis tangan dari Bapak Ibu guru. Perlu ada media pembelajaran yang secara jelas dan dikembangkan di sekolah ini. Itu yang pertama. Keterkaitan dengan pelayanan di sini, pelayanan kasus-kasus memang butuh waktu yang butuh proses yang objektif.
ketertinggalan dalam pembelajaran ada memang itu kasus yang berat, sedang dan ringan. Tetapi kita selaku guru pelayanan kasus-kasus yang secepat kilat di ruangan kelas perlu kita miliki fungsi kontrol guru. Jangan sampai kita melakukan kontrol-kontrol yang merugikan siswa. Seperti penghukum tadi, kita langsung ambil tindakan menghukum pada siswa. Ini tidak layak lagi diterapkan di zaman sekarang. Yang kedua, fungsi kontrol pembuat rasa bersalah ini. Jangan sampai permasalahan itu dikembalikan kepada ibu guru. Permasalahan seperti Ibu Nurmede katakan itu, kasihan kepada ibu, jangan buat ibu capek mengajar, kamu terlantar di pembelajaran untuk kamu sendiri. Nah, itu anak akan merasa gagal dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus mengincar bagaimana pelayanan terhadap siswa itu memiliki kontrol yang tepat, yaitu kontrol manajer. Ajak komunikasi anak itu dengan baik, tanyakan permasalahan apa keinginannya, dan kita carikan solusi-solusi yang terbaik secara bersama dengan anak itu, sehingga niatan anak itu kita berikan semangat supaya dia mencintai belajarnya, mencintai proses pembelajaran di sekolah ini. Jangan sampai anak-anak itu kita memandang anak itu seperti memandang bahwa pendidikan itu anak itu tidak layak untuk dikembangkan pendidikan di sini, diskusi dan sebagainya. Itu tidak boleh diterapkan lagi. Oleh karena itu fungsi kontrol guru harus kita miliki. Seperti katanya Ibu Nuraini Wahida tadi, langkah pertama itu langkah restitusi. Bahwa langkah restitusi ada 3 tahap. Tahap pertama menstabilkan masalah, terus memvalidasi masalahnya. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan yang dia miliki bahwa dia yakin di sekolah ini layak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan. Mungkin seperti itu untuk sementara. Ya, lanjut dari Pak Tambatan.